Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi saudara sekalian. Mohon maaf tadi masih harus men-setting beberapa hal saya. Eh, iya, tapi ya agak perekamannya agak aneh nanti, tapi ya tidak apa-apa lah. Baik, saudara sekalian, ya sebelumnya saya minta maaf ya karena kesibukan saya di minggu lalu sehingga saya terlupa untuk men-share apa namanya eh materi kita ya. Baru kemarin saya kira saya baru sempat maksudnya baru kemarin ya, sehingga Anda mungkin baru 1 hari melihat begitu ya, kurang dari 24 jam tapi tidak apa-apa. Eh, kita coba aja apa yang mungkin bisa kita lakukan. Baik, silakan saudara sekalian, barangkali ada sesuatu yang memulai diskusi dengan eh, mungkin sudah ada pertanyaan yang sudah ditemukan, saya persilakan. Ada? Belum terbiasa ya dengan model kuliah seperti yang saat ini saya coba perkenalkan ya. Ini sudah saya share ya yang bentuknya dalam bentuk PowerPoint begitu. Ya, monggo saudara barangkali ada. Masa nggak ada? Satu pertanyaan nggak ada? Nggak ada? Mungkin belum ada. Ya, monggo Mbak Dwi Afia, monggo silakan. Hah? Apa gimana? Tadi bilang apa? Mungkin belum ada. Suaranya putus-putus Mbak di saya. Mungkin bisa ditulis atau bagaimana atau apa maksudnya tadi? Anda bertanya atau cuma menjawab bahwa tidak ada yang ditanyakan? Halo? Mbak Dwi Afi, kalau mau bertanya silakan ditulis di chat aja ya. Tadi penangkapan saya putus-putus ya. Atau ada teman yang lain yang mungkin bisa yang mendengar lebih jelas tadi barangkali bisa membantu eh, menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Dwi tadi. Oh, atau materinya kemarin belum di-share? Sudah, Pak. Sudah ya. Iya. Tidak ada satu hal yang ditanyakan? Harusnya banyak ya.
Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan ya kita bertemu minggu depan ya. Lanjutkan dengan materi yang selanjutnya dari dosen berikutnya. Saya senang aja sih. Yakin ya? Permisi Pak, ada yang bertanya di chat Pak. Oke, baik. Eh, ya, global climate change terkait health impact itu seperti apa? Baik. Ya, jadi gini, kita harus bicara dulu tentang global climate change ya, atau yang mungkin lebih terkenal sebagai global warming ya. Walaupun tentang global climate change ini sudah banyak yang mendiskusikan begitu ya, tapi sampai hari ini masih banyak sekali eh, ahli ataupun orang yang merasa ahli lah begitu ya, yang mengatakan bahwa ini global warming atau global ini nggak ada apa-apanya atau nggak ada sebenarnya begitu bahkan ya. Tapi sebenarnya ancamannya nyata saudara sekalian dan ini memang benar-benar ada ya. Global climate change atau saya singkat aja menjadi global warming ini awalnya adalah awalnya adalah global warming yang kemudian menjadi perubahan. Global warming ini mengubah climate ya. Climate itu iklim ya. Jadi kalau cuaca dengan iklim ada bedanya ya. Kalau cuaca itu sesaat ya. Sekarang hujan, berarti cuaca saat ini adalah hujan gitu ya. Tapi kalau sudah iklim, iklim itu merupakan akumulasi ya dari waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun itu adalah climate atau iklim ya. Nah, dari awalnya global warming itu menyebabkan perubahan pada climate iklim ya, dan nanti ketika climate ini sudah berubah maka terjadi banyak sekali hal yang kemudian berikutnya lagi begitu ya. Jadi pertama adalah tentang global warming sendiri ya. Anda harus tahu global warming ini terjadi dari manusia sendiri sebenarnya ya, dari aktivitas manusia sendiri yang kemudian membuat global warming itu menjadi ada ya. Jadi ini ya sepertinya ya human activity is a major contributor ya, di mana terjadi peningkatan eh, karbon dioksida begitu ya, juga metan ya, dan ozon. Tetapi jangan salah saudara sekalian, ozon yang meningkat ini bukannya di atas tapi di bawah nanti ya. Dan ini menjadi main ingredients ya, jadi greenhouse effect ya. Jadi kalau Anda masih ingat greenhouse effect itu adalah eh, bahwa panas bumi yang harusnya terlepas ya, terlepas eh, secara kosmik ke luar angkasa itu dengan adanya greenhouse effect atau ada apa namanya ya, ada selubung gitu ya, semacam selubung ya di daerah stratosfer. Ini menyebabkan panas bumi yang harusnya keluar ke angkasa itu kemudian dikembalikan lagi ke bumi ya, ditangkap terus dikembalikan lagi ya. Terus begitu terus ya, dari bumi lagi nanti naik lagi, ditangkap lagi, dilebalikin lagi ya. Itu modelnya seperti itu ya. Ini udara panas yang kemudian terjebak di dalam antara bumi dengan stratosfer ini yang menyebabkan peningkatan dari suhu bumi. Ini yang disebut sebagai global warming ya. Peningkatan suhu bumi ini kemudian juga akan meningkatkan lagi atau menyebabkan perubahan-perubahan lagi ya. Ketika suhu panas ya, di satu sisi panas ya, akhirnya muncullah gelombang panas di beberapa negara ya. Bahkan Indonesia juga sebenarnya juga mengalami juga, hanya saja di Indonesia ini tidak terlalu terasa ya, gelombang panas itu tidak terlalu terasa. Kenapa? Karena rata-ratanya sudah cukup panas ya. Surabaya nggak bisa dibandingkan karena tiap hari ya panas, Pak. Setiap hari panas Surabaya ya. Nah, tapi beberapa tempat di Surabaya di Indonesia ya, misal aja contoh yang paling gampang deh ya. Anda pernah dengar Sarangan, Telaga Sarangan ya, di daerah Magetan. Di sana itu dulu tahun-tahun saya masih sekitar tahun 2013 sampai 2015 16 itu ketika ke sana benar-benar masih dingin di sana ya. Artinya dingin itu kita nggak bisa tidur tanpa jaket, tanpa selimut ya. Bahkan pakai jaket, pakai selimut itu padahal di kamar ini bukan bukan apa bukan di tenda begitu ya, di dalam kamar, kamar batu gitu ya. Tetap masih nggak bisa masih kita merasakan dingin ya tanpa AC bahkan ya.
Nah, kadang-kadang kamar-kamar di hotel itu ada apa ya, perapian ya. Jadi ada tungku-tungkunya, ada perapian-perapiannya gitu ya. Itu bisa diisi kayu kemudian dibakar sehingga ruangan menjadi lebih hangat. Itu dulu. Sekarang yang terakhir-terakhir ini mulai tahun 2017 ke atas ini sudah tidak terasa dinginnya lagi ya. Hanya kayak sejuk saja ya. Sekarang kamar hotel yang dulunya pakai tungku dan harus dinyalakan sekarang tidak lagi ya. Justru sekarang kamar hotel itu harus menggunakan AC ya. Menggunakan AC karena sudah tidak cukup dingin lagi ya. Dulu seperti itu ya. Eh nah, kemudian juga demikian juga ya, Batu Malang itu sama ya. Saya tahun 19 apa sekitar 1999 atau 2000 awal saya tinggal di Malang itu apa namanya? Siang hari aja tidur tanpa kipas angin, tanpa AC harus pakai selimut ya awal tahun 2000 ya. Tapi di akhir-akhir ketika saya harus kembali ke Surabaya sekitar tahun 2008, 2007 2007 2008 tidak lagi ya. Malam hari yang dulu siang hari dulu pakai selimut baru bisa tidur, sekarang tidak ya, malam hari aja kita masih nggak pakai selimut, bahkan masih pakai AC ya, misalkan. Nah, mungkin Anda bisa cek dari teman-teman Anda yang di sekitar Malang, Batu ya, Batu aja hotel-hotel di Batu ya, sekarang sudah pakai AC semua mereka sekarang ya. Kenapa begitu? Karena ini yang disebut sebagai global warming. Apa dampak dari global warming ini nanti? Ya, karena suhu yang memanas ini menyebabkan apa? Salah satunya adanya terjadi apa namanya? eh ada perubahan-perubahan ya. Nah, seperti misalnya ini ya, vector-borne disease ya, vektor ya seperti malaria, dengue, hantavirus dan segala macam yang dulunya mereka harus di tempat yang panas begitu, sekarang tidak lagi ya, tidak hanya di sana, dulunya tidak ada di pegunungan ya. Dulu ketika saya kuliah atau awal saya memberikan kuliah, dengue itu saya bilang bahwa masih tidak bisa hidup ya, dengue tidak ditemukan pada ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan air laut. Ya sekarang tidak lagi. Ya, sekarang tidak lagi ya. Sekarang dengue sudah ditemukan di ketinggian manapun, bahkan di puncak Jaya Wijaya dengue juga sudah ada. Ya sehingga sekitar tahun 2018-an itu dengue ini sudah dinyatakan sebagai binatang paling aktif di dunia. Ya karena apa? Dia di seluruh dunia ada. Malaria masih belum ada di seluruh dunia, tapi dengue ini ada di seluruh dunia. Ya dan dia termasuk makhluk yang paling aktif. Ya, sekarang dia di segala musim ada. Ya, ini yang repot ya. Ini contoh dari health effect dari climate change atau yang diawali dari global warming tadi ya. Karena suhu yang menghangat, maka banyak sekali hewan terutama vektor ya, itu yang kemudian bisa hidup di tempat-tempat yang dulunya mereka tidak bisa hidup. Ya, seperti itu ya. Juga ada panas segala macam severe weather ya. Panas aja ini juga bisa menyebabkan heat stress ya. Stres karena panas. Anda sendiri aja kalau lagi kepanasan begitu juga mudah emosi dan seterusnya ya. Juga termasuk juga terjadinya gangguan jantung ya karena panas itu bisa ya. Severe weather ketika cuaca yang tidak apa namanya tidak ya yang tidak menentu dan sangat buruk begitu ya. Ini bisa menyebabkan injury atau fatality ya. Contoh ya Jawa Timur dulu-dulu nyari puting beliung itu sulitnya luar biasa, setahun belum tentu ada ya. Sekarang hampir setiap kali hujan puting beliung selalu ada ya. Daerah Sidoarjo ya tempoh hari juga sampai ada berapa? Ada 3 atau 5 puting beliung yang kemudian muncul. Dulu nggak ada, sekarang banyak begitu ya. Kenapa? Dan ini bisa menyebabkan kerusakan rumah yang rusak ini bisa menyebabkan luka kemudian ya ketika ada orang yang tertimpa genting katakanlah ya sampai dengan fatal ya. Ini juga bisa ya severe weather ini juga bisa menyebabkan banjir, longsor dan seterusnya nanti kemudian ya. Oke ya. Air pollution yang dulunya tidak terlalu dirasakan sekarang menjadi lebih terasa ya. Ini menyebabkan asma ya dan seterusnya ya. Ada alergi juga ya, ada waterborne disease ya. Kalau waterborne disease ini adalah relatif terjadi karena kekurangan air ya. Ada cholera, cryptosporidium segala macam ya. Jadi seperti itu saudara sekalian. Ini adalah penyakit-penyakit yang berawal dari climate change ya. Sekarang pertanyaannya, apakah gempa bumi, gunung meletus itu juga disebabkan karena climate change? Ya, beberapa ahli mengatakan, oh enggak ada hubungannya. Ya, kalau saya bilang ada, dan ada banyak buku yang menyatakan itu ada. Di mana adanya? Karena climate change ini tadi, atau global warming ini, membuat kutub di utara dan kutub selatan yang sebenarnya menjadi
penopang utama dari gerak bumi, itu kemudian jumlahnya turun. Ada banyak sekali gunung-gunung es yang kemudian runtuh. Nah, gunung-gunung es yang runtuh ini menyebabkan gerak bumi juga bergerak. Nah, gerakan inilah yang kemudian menyebabkan gempa. Kalau ini di gunung berapi, ini bisa menyebabkan gunung berapi meletus. Ya, maka semuanya juga terjadi seperti itu. Ya, jadi climate change ini sangat-sangat luar biasa dampaknya. Ya, nah kalau di ini masalahnya akan panjang ya. Ini masalahnya akan panjang sekali ya. Jadi ya ini ya ada forced migration ya, ada civil conflict ya, environmental refugee. Kapan itu terjadi? Ketika misalnya ya perubahan apa namanya ya fungsi lahan ya perubahan fungsi lahan. Dulu hutan, sekarang tiba-tiba jadi kota begitu ya. Terus kotanya nggak banyak orang yang masih di sana, tapi hutannya sudah terlanjur ditebang ya. Apa yang terjadi? Ya otomatis yang hutan yang dulunya menjadi sumber oksigen, ya, sumber oksigen yang terlepas di permukaan ini kemudian naik ke stratosfer. Di stratosfer dia bertemu dengan UV dan kemudian dari UV ini dia berubah menjadi ozon. Ini menjadi tidak ada, berkurang. UV-nya ada, ozonnya nggak ada, ya. Nah, karena oksigennya berkurang dan segala macam ini, maka terjadilah banyak sekali ozone depletion atau yang disebut sebagai lubang ozon. Ya, lubang apa? Ozone depletion, lubang ozon ini menyebabkan sinar UV yang dulunya tidak semua ya. UV itu ada UVA, UVB, UVC, UVD. Ya, ada banyak macam. Ya, ada berbagai macam panjang gelombang. Nah, dari UV yang berbahaya itu seharusnya dikembalikan ke antariksa, ya, ditahan oleh ozon, dikembalikan ke antariksa. Tetapi karena ada ozon depletion, maka ini akan kemudian menerobos masuk. Menyebabkan apa? Tambah panas lagi, ya, tambah panas, ya. Dan ini kalau ini kena tubuh manusia, terutama orang-orang dengan kulit yang sensitif, ini bisa menyebabkan kanker pada masa yang bisa saja menyebabkan kanker kulit, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak masalah kalau kalau kita lihat ini aja, ya. Dari sini aja kita sebenarnya bisa kuliah 2 SKS sendiri sebenarnya ya tentang potential health effect pada climate change ya. Tapi ini saya singkat aja, ya. Tadi sebenarnya di belakang nanti ada juga ya yang terkait dengan ini ya. Jadi ini kan masih dari sana ya. Ini order jadi ya order air pollution ini ya. Ini ada sulfur dioxide, carbon monoxide, ozon, sitokin dan segala macam ya. Ini disebut sebagai smoke ya, smoke and fog ya. Jadi kalau fog itu adalah kabut gitu ya. Tapi ini tidak hanya kabut tetapi juga ada asap juga ya. Ya seperti itu ya, ini bisa menyebabkan gangguan banyak hal ya di paru-paru ya. Ada banyak sumber-sumbernya ya. Ini juga bisa ya. Jadi outdoor air pollution tadinya ozon tadi saya sudah bilang kan oksigen di stratosfer bertemu dengan UV menjadi ozon ya. Nah, ada dua tipe kemudian ya. Yang pertama adalah stratospheric ozone, dia ozone layer ya. Ini adalah good ozone. Ketika ozon itu ada di stratosfer itu aman ya. Tetapi saudara sekalian, ketika ozon ini muncul di ground level, kok bisa Pak? Ya karena UV yang tadi saya ceritakan UV karena ada ozon depletion maka UV ini banyak yang kemudian menerobos sampai ke permukaan bumi, ya. Oksigen juga banyak di permukaan bumi. Nah, ketika oksigen bertemu dengan UV yang yang UV yang lolos dari ozon di stratosfer ini kemudian akan membuat ozon ya. Jadi ozon akan terakumulasi di lower atmosphere, di atmosfer yang bawah ya. Ini menyebabkan banyak sekali masalah lagi kemudian ya. Masalahnya apa? Ya ini kalau kemudian ini apa efeknya seperti itu ya. Nanti kalau Anda lihat ini kalau ini climate change ya apa namanya ada banyak cuaca segala macam ya, gangguan ya, hurricane segala macam ya. Ini masih climate change tadi ya, malaria segala macam, ini sampai ke kanker ya. Other agen sulfur dioxide ya non molecular matter. Oke. Kok nggak ada ya? Carbon monoxide belum ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ozon tadi ketika dia ada di permukaan bumi, kemudian kita terhirup oleh kita, ini jadi masalah besar. Kenapa? Ozon O3 itu memiliki afinitas atau ikatan dengan hemoglobin itu lebih kuat daripada oksigen. Ya, Anda tahu kan ketika kita menghirup nafas, kemudian kita memasukkan oksigen ke dalam paru-paru kita, maka terjadi difusi ya. Difusi di sana apa? Oksigen bertukar dengan CO2
berikatan dengan hemoglobin dan hemoglobin ini akan beredar ya sehingga tubuh kita mendapatkan oksigen. Ya, tetapi kalau karena ada ozon yang masuk, ozon ini karena afinitasnya lebih kuat daripada oksigen, maka dia menyingkirkan oksigen. Oksigen tidak tertangkap oleh hemoglobin, tapi yang tertangkap adalah ozon. Ya, ini jadi masalah besar. Kenapa? Karena tubuh kita butuhnya oksigen, bukan ozon. Pak kan O3, Pak lebih bagus, Pak. Tidak, saudara sekalian. Tidak lebih bagus. Kenapa? Karena ozon yang masuk ke dalam tubuh ini menjadi radikal bebas, yang kemudian akan banyak merusak sel. Ya, sel butuhnya oksigen bukan O3. Tadi seperti itu modelnya ya. Sehingga akan muncul banyak sekali gangguan-gangguan yang eh, apa namanya? Jadi seperti itu ya. Jadi ozon kalau berada di ground level ozon ini menjadi masalah ya. Tapi kalau dia di stratosfer dia tidak ada masalah ya. Baik. Oh, sudah mulai banyak pertanyaan sekarang ya. Baik. Ya itu ya jawabannya ya. Jadi kalau global climate change terkait health impact itu seperti apa ya? Itu jawabannya panjang memang ya. Nah, ini juga mau bertanya terkait xenobiotic metabolism dan sitokrom B450 enzim system ya, karena namanya masih sangat asing ya. Oke, baik. Saudara sekalian, memang saya tidak bisa menceritakan lebih panjang tentang sitokrom B450 enzim system ya. Sitokrom B450 enzim system ini sebenarnya inti dari berbagai macam fungsi enzim di dalam tubuh kita. Jadi gini, intinya tubuh kita ini kan banyak sekali reaksi kimia, ya. Semua reaksi kimia itu tadi membutuhkan enzim. Reaksi kimia A dengan B membutuhkan enzim yang kadang-kadang spesifik sekali, ya. Nah, enzimnya banyak, jumlah enzim banyak. Enzim adalah protein, ya. Nah, salah satu enzim yang kemudian dia berada di sitokrom itu adalah inti dari sel, ya, dan dia mengerjakan hampir semua reaksi kimia yang terjadi di inti sel. Ini adalah sitokrom B450, ya, dan ini banyak sekali, ya. Nah, apa hubungannya dengan xenobiotic metabolism? Xenobiotic itu seperti namanya, bahwa xenobiotic itu di mana ya, di halaman berapa ya xenobiotic ya? Saya lupa tempatnya. Nah ini ya, xenobiotic metabolism, atau di sini dulu ya. Jadi kita bicaranya tentang toksikologi dulu ya. Jadi nah, segala semua zat kimia atau zat apapun ya yang dari luar tubuh kita dan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh itu disebut sebagai xenobiotik ya. Misalnya segala macam zat asing ya, atau di sini disebut sebagai exogenous chemical in environment ya, baik itu di air, water, food, and soil ya, yang mungkin terserap oleh tubuh ya. Ini semua exogenous chemical. Jadi zat kimia yang berada di luar tubuh kita itu disebut sebagai exogenous ya. Oh, Pak, berarti ada yang sifatnya kimia yang ada di dalam tubuh kita? Ya, ada ya. Zat kimia yang ada di dalam tubuh kita banyak ya. Salah satunya ya tadi enzim. Itu salah satu kimia yang mungkin yang paling sederhana ya. Nah, baik ya. Nah, di dalam sitokrom metabolisme ini contoh, kalau di gambar ini adalah contoh air, water, udara, water, dan soil ya. Ini menyebabkan exposure ya, apakah itu di kulit, paru-paru, ataupun di GI tract. Ini ketika terabsorpsi oleh tubuh ya, ini bergantung kepada dosis ya. Dosis artinya berapa jumlah yang terserap oleh tubuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tergantung kepada ketahanan tubuh kita ya. Kalau dosisnya besar tetapi ketahanan tubuh kita masih cukup untuk mengatasi, tidak ada masalah yang terjadi ya. Toksisitas atau racun itu tidak akan menjadi racun ya. Tetapi ketika toksisitasnya rendah, tapi ketahanan tubuh kita ini juga rendah, ya ini akan menimbulkan masalah, ya walaupun kecil. Ya, kali itu saudara sekalian, ada orang yang, jadi contoh paling gampang itu pakai model alergi, ya. Ada orang makan telur gak ada masalah dia, ya banyak orang makan telur gak ada masalah, mau 2, 3, 10 telur sekaligus dimakan gak ada masalah. Tapi ada orang yang telur itu sebagai bahan pencampur saja, dia sudah langsung bentol-bentol mukanya. Ya, yang paling parah itu kalau alergi pada kacang, itu lebih parah. Kalau sudah alergi pada kacang, itu bisa terjadi suffocation, henti nafas. Ya, nafasnya tidak bisa terserap. Kenapa? Karena laring, ya, jalan nafas, jalan udara sebelum masuk ke paru-paru, itu terbengkak di sana, bengkak di sana, sehingga udara tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Ya,
Ini terjadi karena alergi kacang, ya. Nah, kacang itu kan bagian dari zat kimia yang ada di luar tubuh kita sebenarnya, ya. Nah, masuk di tubuh kita sebagai xenobiotik, ya. Tapi xenobiotiknya ada yang menganggap ini dengan dosis tertentu dan ketahanan tubuh tertentu dan tidak ada alergi di dalam tubuhnya, maka tidak ada masalah. Tapi untuk orang yang alergi, masalah, ya. Saya tidak alergi kacang, saya alergi pada beberapa macam aja. Tidak semua seafood saya alergi, tetapi yang saya biasanya alergi itu kepiting, itu saya alergi, ya. Ya beberapa lagi, tapi tergantung kepada kondisi tubuh kita, tubuh saya. Ketika tubuh saya bagus, saya nggak ada masalah. Tapi kalau kepiting, sebagus apapun tubuh saya tetap masalah, ya. Tetap masalah kalau kepiting. Tapi kalau yang selain kepiting, itu tidak ada masalah kalau apa namanya tubuh saya lagi nyaman begitu. Kalau sudah yang lain nggak bisa, saya pasti akan uh, alergi saya muncul. Ini secara gampangannya, ya, yang disebut sebagai xenobiotic metabolisme itu adalah metabolisme atau proses-proses kimiawi, ya, yang terjadi di dalam tubuh yang disebabkan karena masuknya zat kimia dari luar tubuh begitu. Gampangannya seperti itu, ya. Nah, ini ekspresinya, ya, saya pikir sebenarnya waktu di Ginjal saya sudah sampaikan begitu, ya. Jadi intinya ya tadi seperti yang saya sampaikan saudara sekalian, ya, xenobiotik ini adalah ya adalah zat kimia yang dari luar tubuh, ya. Nah, hampir semua solvent, ya, atau drug ini adalah bentuk-bentuk cair begitu, ya. Adalah lipofilik. Jadi hampir semua racun, ya, semua zat pencemar, ya, yang bisa masuk ke dalam tubuh kita hampir selalu lipofilik. Artinya lipofilik mereka akan berikatan dengan lemak. Saya kira saya sudah pernah menceritakan ini, ya, di Biomedik 1 seingat saya, ya, yang kalau nggak hati-hati kita nggak ya, lupa saya, ya, yang kalau ketika ketika yang berbahaya terjadi adalah ketika seseorang itu dari kondisi yang gemuk menjadi tiba-tiba kurus, ini yang berbahaya, ya. Kalau dia gemuk ke kurusnya tuh pelan-pelan nggak ada masalah, tapi kalau gemuk ke kurusnya tuh tiba-tiba, ini bisa masalah. Kenapa? Begitu banyak sel lemak yang kemudian dihancurkan, maka secara tiba-tiba akan muncul sejumlah besar dosis racun yang muncul di dalam tubuhnya dia. Ini tadi masalahnya, ya. Kalau pelan-pelan, maka dosisnya akan pelan-pelan juga, ya. Kalau dosis yang pelan-pelan itu sama seperti prinsip istilahnya ada desensitasi, ya, desensitisasi, ya. Kalau Anda yang pernah alergi, mungkin dokter memberikan resep dalam bentuk desensitisasi. Jadi orang ini disuntik alergen, tapi sedikit-sedikit, ya, sampai dia kemudian tidak menjadi alergi lagi. Itu adalah desensitasi, ya. Nah, tadi sudah saya bilang most important catalyst, ya, yang merusak atau mengubah, ya, dari xenobiotik ini adalah sitokrom P450 enzim sistem tadi saya bilang. Ini ceritanya akan panjang. Ini nanti berkaitan dengan banyak sekali macam berbagai macam zat-zat pencemar yang masuk ke dalam tubuh. Apakah itu dioksin, apakah itu PCB atau PCDD dan segala macam, ya. Banyak sekali. Semua ini biasanya dia akan berhadapan dengan sitokrom P450 enzim sistem. Yang repot adalah ketika sitokrom P450 ini tidak bekerja. Apa yang terjadi? Kalau ini tidak terjadi, tidak bekerja, maka proses katalisis dari xenobiotik itu akan turun. Ketika katalisisnya turun, maka dia tidak ada yang merusak, tidak ada yang menghancurkan. Ini yang kemudian jadi masalah, begitu, ya. Ini gampangannya seperti itu, ya. Ini beberapa model-model yang lain yang untuk menjelaskan tentang tentang proses-proses dari katabolisme yang dilakukan oleh sitokrom P450. Ini lebih lanjut ini, ya. Ini lebih panjang lagi ceritanya, lebih panjang lagi ketika kita bicara genetik polymorphism, ya. Genetik polymorphism ini sampai sekarang masih menjadi masih berkembang, ya. Dia baru ditemukan dan masih banyak orang yang salah paham, ya. Yang repot lagi saudara sekalian, genetik polymorphism sangat sulit diteliti di Indonesia. Kenapa? Karena labnya yang nggak ada, ya. Lebih banyak kita berbicara teori. Kalau mau ya kita harus pergi ke lab-lab di luar negeri, ya. Padahal yang termasuk lab paling canggih di Indonesia ini salah satunya adalah lab di Universitas Airlangga, ya. Karena laboratorium kita itu sampai dengan level lupa saya, levelnya lumayan tinggi kok, ya. Yang mengalahkan itu adalah yang dari bio farma, ya, labnya bio farma itu yang kita kalah, ya. Tetapi
laboratorium di Universitas Erlangga ini boleh bekerja dengan subjek atau dengan objek adalah virus yang paling hebat sekalipun boleh, ya. Karena itulah kita sampai punya memproduksi vaksin merah putih itu kita menggunakan COVID yang masuk di Indonesia secara utuh, ya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya gini, karena COVID atau virus itu ketika masuk dalam tubuh manusia, dia akan bekerja menyesuaikan diri, beradaptasi segala macam dengan genetik yang ditemui, ya. Nah, genetik kita pastilah berbeda dengan genetik di luar negeri, ya. Inilah kenapa disebut bahwa vaksin merah putih itu lebih poten untuk orang Indonesia, tetapi tidak poten untuk orang-orang misalnya Eropa segala macam. Lebih bagus untuk orang-orang Indonesia. Nah, vaksin-vaksin yang dari luar negeri ternyata masih banyak masalah kemudian, ya. Ada teman saya yang kemudian menjadi darah tinggi, ya. Setelah vaksin dia malah jadi tambah darah tinggi. Ada lagi yang setelah vaksin malah terjadi gangguan jantung dan segala macam, ya. Banyak guru besar di UNER itu yang tidak mau vaksin COVID, nggak banyak, ya, banyak yang nggak mau, ya, karena alasan-alasan tertentu seperti itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Mbak Naswa, ya, cerita singkatnya tentang xenobiotik metabolisme dan sitokrom P450 enzim sistem, ya. Ada yang mau diskusikan lagi, Mbak? Barangkali ada yang mau diperdalam? Mungkin itu dulu Pak, nanti Baik. mungkin. Ya, terima kasih. Saya bergerak ke Mbak Khoirunisa, ya. Ini memang ada C-nya gitu ya, bukan salah ketik itu bukan ya? Ya. Baik, ini mohon izin bertanya untuk potensial efek dari global warming. Untuk kedepannya nanti apakah potensi dampak dan penyakit akibat global warming masih bisa berubah-ubah atau bertambah, Pak? Dan faktornya apakah hanya dari lingkungan saja? Baik, ya. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Apakah masih bisa berubah-ubah? Ya. Ya. Apakah bertambah? Ya. Jawabannya seperti itu, ya. Apa buktinya? Buktinya semakin banyak terjadi masalah di dunia ini, ya. Gelombang panas terjadi di Iran, terjadi di Saudi Arabia sampai muncul hujan salju, ya. Banjir, ya. Banjir, hujan yang sampai menyebabkan banjir besar, ya. Kemudian masih banyak lagi dan ini mungkin masih bisa bertambah, ya. Tadi puting beliung saya ceritakan tadi ini kecil sekarang, barangkali mungkin dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak, ya, tapi akan bertambah besar juga, ya. Di Indonesia, di Surabaya suhu sudah bisa mencapai sekitar 41 derajat Celcius. Belum sampai 50, tapi 41 derajat sudah, ya. Saudi Arabia sudah sampai 52, 53 derajat. Ya. Ya bisa dibayangkan ya panasnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa saja muncul. Bahkan tidak tertutup kemungkinan saudara sekalian, ya, bahwa negara kita yang sekarang ini disebut sebagai Gemah Ripah Lojinawi, ya, kayu dan tongkat jadi tanaman begitu ya. Itu seperti itu bisa jadi nanti satu saat kita akan muncul banyak sekali padang pasir. Ya nggak menutup kemungkinan kalau kita seperti ini terus. Ya. Kalau hutan digunduli jelas itu merusak, ya. Jelas merusak. Yang juga merusak walaupun dalam tanda kutip dia tidak menggunduli hutan, ya. Itu adalah sawit, ya. Sawit itu daunnya tipis-tipis dan tebal, dia tidak bisa menghasilkan banyak sekali oksigen, ya. Nah, tetapi hutan rimba yang begitu luas itu ya, itu ditebang habis-habisan diganti sawit, ya. Memang sih mereka bilang saya tidak menggunduli biasa, saya punya izin. Ya, ini yang repot lagi saudara sekalian. Ketika apa? Ketika teman-teman yang ada di lingkungan hidup, ya, atau di KLH itu dominasinya lebih banyak pada ya tahun-tahun ini sudah mulai banyak orang lingkungan masuk, ya, tapi dominasi yang paling banyak adalah orang-orang ekonomi dan orang-orang hukum. Sehingga ketika lingkungan dilihat dari sisi ekonomi dan hukum itu bisa bunyinya seperti ini. Jika ada dampak perbaikan dari sisi ekonomi, ada penambahan ekonomi dan tidak melanggar hukum, maka hutan boleh ditebang. Ya sudah selesai urusan. Ya, itu seperti itu. Ya, aspeknya seperti itu. Kalau orang lingkungan tidak seperti itu. Ya, aspeknya tidak hanya sekedar ini menguntungkan atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Tidak seperti itu saja. Tapi juga memikirkan dampak-dampak yang mungkin akan terjadi di masa depan ketika ini dilakukan perubahan. Anda tahu enggak? Hutan yang paling rusak sekarang itu di mana? Di pulau apa? Atau kebun sawit yang terbesar di Indonesia ini ada di pulau apa? Ada yang tahu enggak?
Kurang tahu, Pak. Ya, Papua sekarang. Ya, Papua itu yang terjadi besar-besaran penggundulan hutannya itu luar biasa itu di Papua. Ya, kenapa Sumatera udah hutannya sudah berkurang? Ya, Kalimantan berkurang. Bahkan yang sudah hutannya sudah berkurang, tiba-tiba diubah lagi jadi kota, ya. Dan kotanya juga masih seperti itu, ya. Masih menimbulkan banyak masalah dan seterusnya, ya. Ya, sudahlah, saya tidak mau ngomong lebih jauh lagi lah, ya. Apalagi ini bulan-bulan politik, ya. Besok sudah mulai pemilu, ya. Anda pikirkan, ya. Anda pikirkan ada beberapa orang-orang politik di Indonesia ini yang ngotot dengan hal-hal yang mereka buat sendiri. Dan mereka ngotot supaya itu tetap ada. Kenapa kok begitu? Karena kalau itu kemudian ganti orang, ganti presiden bisa jadi ini masuk ranah hukum. Ya, kenapa? Karena dia hanya berdasarkan kepres, bukan berdasarkan undang-undang. Ya, ya ini bisa berbahaya karena ini berarti kan keputusan pribadi seseorang begitu ya, bukan secara institusional ya. Ya, padahal perubahan atau pemindahan ibu kota itu nggak seperti itu ya. Banyak lah ceritanya. Jadi semoga lah kita lihat aja besok seperti apa ya. Ya cuma ya harapan saya pribadi ini Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depan ya. Cuma ya dari calon yang ada ini agak sedikit pusing saya itu ya. Pusing. Oke, baik. Jadi seperti itu, Mbak ya. Apakah faktornya hanya dari lingkungan saja? Tidak. Ya memang otomatis ya global warming terjadi di lingkungan, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di lingkungan tetapi tidak disadari, ya. Misal penyakit. Hampir semua penyakit menular selalu memiliki variabel lingkungan, ya. Variabel penularannya minimal penularannya terjadi di lingkungan. Sehingga kalau kita bicara tentang penyakit menular, maka kita harus bicara tentang lingkungan juga. Ya, bahkan penyakit-penyakit yang dikenal dulu penyakit keturunan segala macam, sekarang ternyata itu terbukti adalah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan juga kemudian. Ya, dia juga kemudian ada variabel lingkungannya. Ya, lingkungan yang kemudian merusak selnya dia. Ya, banyak hal yang terjadi saudara sekalian. Ya, dari pola makan yang salah dan seterusnya. Ya, ini juga bisa mengubah kondisi sel-sel dalam tubuh seseorang ya sehingga banyak lagi ya dan juga ya tadi ya tingkah pola manusia juga ya ketika kita tidak peduli dengan lingkungan ya akan terjadi kerusakan besar-besaran nanti ya sampah tidak dikelola dengan baik ya semua pokoknya dibakar begitu saja ya ada satu daerah tempat saya pernah ngobrol-ngobrol ya ada satu kota lah di apa namanya di Kalimantan Timur ya, saya nggak sebutkan kotanya lah, nggak enak ya. Itu agak bingung ya ketika dia bilang, oh Pak kalau kita nggak masalah, Surabaya memang masalah dengan sampah. Kalau kita nggak masalah, kok bisa nggak masalah? Iya Pak, kita nggak mungkin Pak sampah kita menggunung. Loh kok bisa? Ya ternyata mereka buang ke jurang. Ya, biasa dalam arti ya Allah dilempar ke jurang ini kalau longsor ke tempat lain ini jadi masalah di tempat lain gitu ya. Ya seperti itulah ya. Oke ya jadi faktornya banyak ya memang faktornya dari lingkungan ya yang jelas ini membutuhkan kerjasama yang luar biasa dan kerjasamanya tidak hanya sekedar satu negara nggak cukup ya ini kerjasama multi negara ya sehingga karena itulah ada banyak sekali apa namanya perjanjian-perjanjian yang dibuat begitu ya konsensus-konsensus internasional yang dibuat ya seperti misalnya pengurangan karbon ya pengurangan emisi karbon dan seterusnya itu banyak sekali ya itu tujuannya adalah untuk kemudian menurunkan gangguan kita tadi ya kita juga harus mencari cara begitu ya cari upaya yang bagus dalam rangka untuk menurunkan global warming apakah mungkin secara teori mungkin ya secara teori mungkin asal apa asal seluruh manusia di seluruh dunia ini bekerja sama ya itu yang susah ya kadang Anda di dalam kelas aja bisa nggak kerja sama apalagi di seluruh dunia ya nggak mudah saudara sekalian ya oke baik saya kira itu ya Mbak Khairunisa ya yang bisa saya sampaikan begitu ya masih bisa berubah ya apakah lebih parah atau lebih baik wallah bisawab tapi secara teori secara umum ya harusnya secara lebih parah ya gitu ya dan faktornya banyak ya yang jelas perilaku manusia dan lingkungan ya kerusakan lingkungan itu yang menjadi problem utama oke kalau tidak ada masalah lagi saya lanjut ke Mbak Sabitah Husna izin bertanya sebentar ya maaf ya sebentar ada sebentar
Apa itu? Kesimpulan. Oh, Harusnya sama dengan tujuan. tujuan. Udah. Jadi 1, 2, 3, habis itu 6. Nomornya habis itu aja. 4, Nomornya aja yang salah. 4, 6. Nomornya aja. Total enggak? Ini 11. Oh ya, coba dilihat aja lagi nanti. Lebih dari 14 kita. Ya coba. Nanti coba dilihat lagi. Didekatkan gitu sayang. Iya, ternyata. Semua. Enggak, didampingkan. Apa? Didampingkan antara tujuan khusus sama ini gitu loh. Kan ini kan buka D, tujuan khususnya dibuka, didampingkan. Untuk ini menjawab tujuan khusus apa enggak? Kalau enggak, dihapus aja. Tapi kalau tadi sudah ada 4 ya, mungkin yang 2 yang itu mungkin salah ya. Oke, maaf. Jadi, apakah gempa bumi masih mungkin untuk diturunkan karena berkurangnya pohon alam saat ini seperti tidak bisa dihindari karena model bangunan di banyak negara cenderung bersifat menggusur alam seperti pembangunan pabrik, perumahan dan lain. Iya, memang seperti itu, Mbak ya. Karena itu apa? Ya sudahlah, kita paling tidak berbuat ya. Berbuat mulai dari diri kita dulu ya, mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kemudian kita bergerak ke lingkungan kita, dari lingkungan terkecil misalnya lingkungan RT gitu ya, nanti menjadi RW menjadi kelurahan dan segala macam ya. Apa contoh yang ya, tanam pohon di rumah Anda. Dah itu aja ya. Biasakan untuk menanam pohon. Ya, saya halaman saya kecil sebenarnya ya. Cara saya itu sangat kecil dan yang ada tanahnya jadi tanah itu sebenarnya lebih kecil lagi ya. Tapi saya punya 3 pohon ya, pohon apokat, pohon sawo. Ya pohon apokatnya sih masih sekitar 30 cm sih, tapi kan sudah pohon apokat gitu ya. Sudah pohon. Terus kemudian ada pohon sawo dan pohon belimbing ya. Dan banyak pohon bambu. Ya, jadi yang kecil itu saya coba maksimalkan dengan memiliki menanam berbagai macam pohon ya. Minimal kalau saya tidak bisa, kalau ini mungkin dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia, barangkali ini mungkin masih bisa untuk mengkompensasi. Sambil kita berharap mudah-mudahan para politikus di Indonesia ini semakin dewasa, semakin memahami. Tadi saya bilang Papua. Siapa sih pemilik kebun sawit terbesar di Papua? Jawabannya adalah salah satu mantan jenderal polisi di Indonesia. Salah satu pejabat Kapolri dulu ya. Saya tidak sebutkan nama ya. Tapi itu yang muncul di laporan yang pernah saya baca ya. Ini mantan jenderal ya, mantan jenderal bintang 4 di kepolisian ya. Tapi dia punya jutaan hektar kebun sawit di Papua. Yang notabene itu menghancurkan jutaan hektar hutan juga kemudian ya. Ini itu yang terjadi saudara sekalian ya. Jadi banyak sekali pejabat di Indonesia ini gak peduli dengan itu semua. Yang penting saya punya, saya bisa, anak saya aman ya, anak saya sampai 7 turunan saya bisa hidup dengan makmur. Ya sudah oke ya, tapi nggak tahu nanti bagaimana mereka kemudian di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu beberapa hal yang mungkin harus dilakukan. Ya memang benar Mbak ya, menggusur alam, pembangunan pabrik, perumahan, malah membangun ibu kota juga Mbak, termasuk itu yang merusak ya. Walaupun ibu kotanya masih nggak laku sekarang ya, karena masih banyak yang tidak mau tinggal di sana, walaupun sudah dikasih korting bebas pajak bumi bangunan sampai dengan 100 tahun juga, tetap aja nggak ada yang mau masuk ke sana. Ya kenapa? Ya aneh aja gitu ya. Ada kota tidak memiliki dukungan pertahanan, itu bahaya sekali. Ibu kota kok tidak punya pertahanan keamanan, aneh kan gitu ya. Ya, oke saudara sekalian, seperti itu ya Mbak Sabita. Kemudian ada Mas Muhammad Ali Suseno, berdasarkan yang telah saya baca, keanekaragaman hayati dapat meningkatkan produktivitas ekosistem, mengurangi risiko kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Namun ketika biodiversitas turun, terjadi penurunan kestabilan ekosistem. Dampaknya dapat dirasakan masyarakat melalui penurunan produksi pangan, peningkatan penyebaran penyakit. Nah, menurut Bapak, bagaimana penurunan biodiversitas dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi dan kesehatan masyarakat, dan bagaimana kita dapat mengatasi tentang ini menjaga ya hampir sama dengan apa yang saya ceritakan tadi ya, bagaimana biodiversitas ini bisa mengalami gangguan ya. Ya Mas ya, tadi kalau dampak penurunan produksi pangan ya jelas ya, karena dengan cuaca yang sangat ekstrim saat ini ya, kalau panas ekstrim panas sehingga petani tidak bisa nanam padi dengan baik ya, karena kemarau sangat panjang. Begitu hujannya selalu deras sehingga sawah yang tadi barusan ditanami banjir, rusak lagi padinya segala macam ya. Ini beberapa Bojonegoro sudah mulai banjir
Demak ya, Demak Jawa Tengah itu juga mengalami banjir ya, ribuan hektar sawah sudah rusak karena banjir ya. Ini masalah-masalah ya, ini masalah-masalah yang terjadi karena apa namanya ya global warming dan sudah terjadi kerusakan alam tadi ya. Nah, sekarang kalau biodiversitas dapat mengurangi keseimbangan ekologi, iya banyak. Ya, salah satunya lagi ada namanya fenomena ikan banci. Ya, ini lucu lagi. Fenomena ikan banci. Ini masih ada kaitannya dengan pertanian. Jadi kalau pertanian itu kan membutuhkan pestisida. Ya, nah ini agak rumit ya. Indonesia ini ketahanan pangannya harus bagus. Artinya ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat atau penduduk di Indonesia ini harus tersedia dengan baik, cukup, ya kecukupannya cukup, ya itu yang disebut sebagai ketahanan pangan kita bagus. Untuk menunjang ketahanan pangan, maka harus ditunjang oleh panen yang cukup, ya panen yang bagus. Untuk bisa panen, maka tidak boleh ada hama. Supaya tidak ada hama, petani menggunakan pestisida. Problem yang terjadi adalah pestisida ini kemudian mencemari alam. Pestisida ketika berikatan dengan tanah liat itu akan bertahan sampai dengan 10 sampai 20 tahun. Itu T setengahnya. Nah, kalau dipakai tiap hari, Anda bisa bayangkan T setengahnya itu bisa nggak 10 tahun. Nggak cukup, ya bisa memanjang terus-menerus. Nah, pestisida yang dipakai kemudian masih di air di sawah tadi. Air sawah itu kan mengalir. Nah, aliran ini sampai ke sungai. Itu pestisida juga akan masuk ke sungai. Nah, di sana, nah nanti di bidang kesehatan lingkungan ada namanya bioakumulasi dan biomagnifikasi, ya magnifikasi, ya bioakumulasi ini ketika seperti tadi pestisida masuk di dalam sungai, ya ikan-ikan di sungai itu kan pasti akan bersentuhan dengan pestisida tadi, ya sehingga apa kadar pestisida di dalam tubuh ikan itu lebih tinggi daripada kadar di dalam airnya. Ini yang disebut sebagai bioakumulasi. Ya pada apa namanya pada ekosistem atau pemangsa tingkat pertama ya. Nah nanti dari ikan dimakan burung dan karena burung itu tidak makan satu ikan maka si burung ini akan jumlah kadar pestisida di dalam burung ini akan menjadi lebih tinggi lagi daripada yang ada di ikan. Ini yang disebut sebagai biomagnifikasi ya. Nah itu tadi saya membuat contoh ikan dan burung. Nah tadi kalau saya bilang ketika memakai pestisida secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, secara yang tidak dipertimbangkan adalah kemudian pestisida ini juga akan melekat pada beras, pada buah yang dipakai pestisida, pada beras, pada buah. Nah ini ketika kita makan, maka kita juga mengumpulkan pestisidanya tadi, ya terjadi bioakumulasi sekaligus biomagnifikasi di dalam tubuh kita. Kenapa? Kita kan cuma makan buah, makan beras, makan ikan, ya. Bahkan makan burungnya jadi juga dimakan juga burungnya jadi ya. Maka bioakumulasi kalau kita makan beras dan buah tadi itu mengalami bioakumulasi, tapi karena kita makan ikan, makan ayam, makan burung, ya itu jadi biomagnifikasi. Jadi manusia ini mengalami kedua-duanya, ya. Nah, ini menyebabkan apa? Di tubuh kita akan mengalami pestisida juga akan tinggi, ya. Kalau di sungai, ya pestisida yang di sungai itu ternyata kemudian menyebabkan yang disebut sebagai fenomena ikan banci. Anda bisa cari ya di Google ya, fenomena ikan banci. Ya, ikan banci ini apa? Bukan ikannya jadi kemayu, tidak, ya, bukan. Tapi ikan jantan itu tidak mau membuahi telur yang dikeluarkan oleh ikan betina. Nah, ketika telur ini tidak dibuahi, apa yang terjadi? Ya, telurnya nggak akan menetas. Ketika telur tidak menetas, maka pelan tapi pasti akan terjadi kepunahan. Ya, akan terjadi kepunahan ikan di sungai. Nah ini yang tadi gara-gara fenomena yang disebut sebagai ikan banci. Apakah fenomena ikan banci ini bisa terjadi pada manusia? Yang jelas saudara sekalian, fenomena ikan banci tadi terjadi karena terjadinya ada istilahnya ada apa istilahnya ya? Estrogen like enzim, hormon estrogen like hormon. Jadi ada hormon yang ada zat kimia yang kemudian mengubah dan menghasilkan hormon di dalam tubuh kita yang menghasilkan seperti estrogen like hormon. Ya, seorang wanita ketika dia memiliki hormon estrogen banyak, nggak ada masalah, kulitnya akan menjadi lebih halus, ya, terus kemudian suaranya menjadi lebih kecil, dan seterusnya. Laki-laki yang hormon estrogennya tinggi, maka suaranya juga akan mengecil, kulitnya juga akan menipis, wallahualam ya, perasaannya mungkin jadi lebih
lebih apa namanya ya, lebih mudi begitu dan seterusnya lah banyak ya. Nah, apakah kemudian ini seperti itu? Ya wallahu a'lam bishawab ya. Salah satu dugaannya seperti itu ya. Ini sekarang sudah ada beberapa apa namanya ada riset penelitian ya yang mengkaitkan LGBTQIAAP ya. Jangan salah ya, LGBT itu tidak LGBT doang. Sekarang sudah sampai LGBTQIAAP ya. Sebentar. Kayaknya saya ada slide-nya itu ya. Saya baru ingat ngomong begitu ingat slide ya. Eh eh nah ya. Ini ya terkait dengan berbagai macam logam berat yang masuk ya, pestisida yang masuk ya, merkuri, mas, apapun segala macam ini kemudian menjadi toxic effect yang kemudian bisa mengganggu berbagai macam gangguan, mengakibatkan berbagai macam gangguan di dalam tubuh kita ya. Ada juga yang namanya dioksin ya, dioksin itu hasil pembakaran alami ya ini ya, polycyclic hydrocarbon ya, rilis during combustion of fossil fuels ya. Artinya polycyclic hydrocarbon ini dihasilkan dari pembakaran dari BBM ya. Ketika coal and gas are burned at high temperature ya, as present in tar and soot. Among those the most potent carcinogen ya, lung bladder, scrotal cancer ya, dan seterusnya ya. Ada organoklorin ini sintetik ya, ini pestisida ya, DDT non pestisida dan segala macam. Kemudian ini saudara ya. Jadi setelah pada bagian organoklorin pestisida maka muncullah teori-teori ini tadi ya. Lesbian, gay, bisexual, transgender, transseksual, queer, questioning, intersex, ali, asexual, pansexual ya. LGBTQIAAP. Betul ya? Ya saya masih ingat ya. Karena ini istilahnya sudah meluas ya. Mereka cari teman sebanyak-banyaknya. Jadi hati-hati ya, saya pribadi tidak mendukung LGBT dan anak turunannya saya nggak mendukung ya. Kenapa? Karena ini banyak hal ya. Walaupun sekarang sudah ada banyak penelitian yang mengarahkan bahwa karena pestisida yang dipakai ini kemudian orang-orang ini mengalami gangguan-gangguan seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Seperti itu saya cuma menyampaikan hal-hal yang muncul begitu ya. Yang jelas kalau ada dioksin, PCB, ini salah satu gangguannya adalah kemandulan pada pria. Jadi bukan pada wanita, tapi kemandulannya terjadi pada pria. Ya, apakah spermanya menjadi cacat ataukah kemudian dan sejenisnya banyak sekali modelnya. Ya, oke. Jadi seperti itu. Tadi pertanyaan siapa tadi ya? Tadi dari pertanyaan Mas Arif Suseno tadi ya. Ini bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini? Nomor satu berdoa. Nomor satu berdoa. Yang nomor dua mencoba untuk melakukan politik yang lebih baik. Ya. Yang ketiga lakukan dari diri sendiri dan kemudian mencoba untuk melakukan perubahan di lingkungan kita. Ya. FKM UNER sebenarnya sudah sangat luar biasa ya. Banyak pohon kita tanam segala macam ya. Jika kita punya pohon mangga yang begitu besar gitu ya, sampai nggak bisa ngambil buahnya gitu ya karena saking gedenya pohonnya ya. Itu hal-hal yang sebenarnya ditujukan dalam rangka mengatasi. Dulu kalau Anda tahu itu gersang ya, daerah kampusnya dulu itu gersang sekali ya. Ya Anda bisa melihatnya itu di bagian kampusnya yang sebelah timur ya, itu kan masih baru mau dikembangkan, masih gersang seperti itu. Dulu seperti itu FKM ya. Sekarang FKM itu sudah hijau ya. Ya masih nyaman, duduk nyaman segala macam itu karena sudah banyak pohon yang kita tanam ya. Tinggal kita lakukan di tempat kita ya. Syukur-syukur kalau Anda juga kemudian melakukan penanaman di beberapa tempat, berbagai macam tempat ya. Itu bisa dilakukan ya. Jadi ya seperti itu ya. Seperti itu. Tidak bisa lebih banyak lagi ya. Tadi saya kira sudah saya jelaskan lebih jauh ya. Kita membutuhkan political will yang sangat bagus ya, yang pro terhadap lingkungan ya, tidak hanya sebagai omongan doang ya. Ini dulu juga presiden yang kemarin ini juga mengatakan, oh ini berbasiskan lingkungan segala macam. Hasilnya begitu banyak izin-izin untuk izin-izin untuk mengubah alih fungsi hutan itu begitu banyak dikeluarkan, tetapi tidak diekspos ya, sehingga diam-diam saja tiba-tiba Papua sudah hancur hutannya. Anda nggak sadar, tapi itulah yang terjadi saudara sekalian ya.
Ini kita butuh political will yang sangat bagus. Ya, kita bukan saatnya lagi kita menjadi orang yang kemudian apatis, ya, nggak mau tahu dengan apa yang ada di lingkungan kita, nggak mau tahu dengan berbagai macam hal, ya. Jadi jangan anggap bahwa politik itu kemudian itu urusannya mereka lah, kita nggak ngurusi, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kita harus paham, ya. Kenapa? Karena politik itu mengatur kehidupan kita. Politik ini yang menjadi hitam atau putih, yang bisa menyebabkan lingkungan kita diselamatkan atau tidak, itu politik. Oke? Yang menentukan kemudian hutan ini dibabat atau tidak, itu politik. Saya sebagai dosen nggak bisa. Ngomong kayak gini, ngomong, wah udah banyak ya saya bicara di mana-mana. Tapi nggak bisa. Ya, saya nggak bisa. Tapi bisa, kalau nanti yang lain lagi ya mungkin kita mengubah. Pestisida, mengubah dengan pestisida organik, misalnya gitu. Pupuk diganti pupuk organik. Ya, rokok dilarang semuanya, tidak usah pakai lagi, ya, nggak ada rokok di seluruh negara gitu. Atau cukainya yang kemudian dimahalkan. Di Arab Saudi itu rokok mahal sekali, ya, nggak mungkin orang-orang yang perokok terus haji gitu, kalau dia nggak bawa rokok sendiri, wah, kerasa sekali, ya. Kenapa? Pajaknya sangat tinggi sekali, ya, dan benar-benar dibatasi. Ya nggak bisa anak-anak masih sekolah SMA bisa beli rokok, nggak bisa. Di sini walaupun terus hanya untuk sudahlah, ya. Seperti itu saudara sekalian, ya. Ini butuh penelitian banyak. Ini ada, jadi begitu ya, Mas Muhammad Arif Rusena. Ada Mbak Sahira Mulia. Menurut Bapak, langkah apa yang paling efektif dalam mengurangi climate change di era globalisasi? Apakah langkah pemerintah saat ini sudah cukup efektif dalam mengurangi climate change? Dari saya jawab nomor 2 dulu, tidak. Ya. Apakah langkah pemerintah saat ini sudah cukup efektif? Tidak. Buktinya, ini malah bikin kebijakan untuk apa? Bikin 12 reaktor listrik, ya, reaktor listrik bertenaga batu bara. Ya, padahal batu bara yang diambil ini merusak alam, merusak hutan, ya. Batu bara yang dibakar ini menghasilkan asap, ya. Asapnya itu juga mengandung belerang, ya, sulfur dioksida, ya, sulfur oksida, ya. Sulfur oksida ini sangat-sangat berbahaya untuk paru-paru, ya, sangat berbahaya untuk manusia, ya. Memang kita butuh listrik, ya. Tapi kalau seperti itu modelnya ya nggak lucu. Oh, alasannya, karena kita harus mendukung program mobil listrik. Mobil listrik, tapi kalau listriknya dari cara seperti ini, ya nggak bener, ya, ya nggak bener. Harusnya bikin tenaga nuklir, ya, karena satu kilo radioaktif itu, ya, itu bisa menghasilkan listrik sama dengan reaktor di Python itu 1 kilo doang, ya. Berapa yang dihasilkan itu 1 kilo itu untuk setahun, ya. 1 kilo ya sekitar itulah, ya. Saya lupa untuk berapa lamanya. 1 kilo itu bisa menghasilkan listrik sama seperti Python itu tadi, ya. Ya, kenapa kita nggak menghasilkan ke sana? Wong kita sumber radioaktif kita banyak kok, ya. Sumber radioaktif kita banyak. Bikin reaktor nggak bisa? Bisa, mudah. Kenapa kok reaktor batu bara? Dua keuntungan saudara sekalian. Yang pertama apa? Dia jualan listrik. Yang kedua apa? Dia jualan batu bara. Yang lucu adalah pemilik tambang batu bara dan pemilik reaktor ini orangnya sama. Jadi duitnya hanya diputar-putar doang untuk dirinya sendiri semua. Terus siapa yang memodali? Pemerintah yang ngasih modal. Ruwet. Ya, jawabannya seperti itu. Ya. Langkah yang paling efektif mengurangi climate change di era globalisasi ini. Tadi sudah banyak ya. Mana yang paling efektif silakan Anda pilih. Ya, kalau menurut saya saat ini yang paling efektif adalah perbaiki dulu political will kita. Ya, karena kalau political will kita sudah betul, political will kita sudah di track yang benar, yang pro terhadap lingkungan, maka masalah ini sangat mudah untuk kita atasi. Kenapa? Karena semua yang tadi itu yang bikin pembongkaran hutan segala macam, kalau ditelusuri pasti ada cacat di dalam sistem administrasinya. Yakin saya. Pasti. Kenapa? Undang-undang itu menentukan ada batasan-batasan tertentu. Untuk seseorang sebuah perusahaan itu memiliki hutan industri gitulah bahasanya seperti itu, ya. Itu ada ketentuannya. Saya hampir yakin itu ada seperti itu. Ya. Repotnya lagi adalah
yang paling aneh itu adalah kalau terjadi kerusakan, kalau terjadi hutan seperti ini, yang harus menanggung biaya reboisasinya adalah pemerintah. Itu yang nggak sok mikir saya, ya. Jadi ini pemerintah ini gimana sih keuntungannya untuk si pengusaha? Sehabis itu pengusahanya sudah dapat untung, dia tinggalkan begitu saja, ya. Yang terjadi apa? Kerusakan lingkungan segala macam dibiarin aja, ya. Ya seperti itulah saudara sekalian, ya. Jadi apa yang paling efektif? Nomor satu adalah political will dulu, ya. Kita butuh orang baik yang benar-benar baik, orang baik yang tidak hanya sekedar omong doang. Kita butuh itu, ya. Siapa? Silakan Anda menentukan dari mereka semua. Yang jelas kalau itu masih mendukung IKN saya nggak setuju. Ya, kenapa? Saya nggak akan, ya nggak mungkin itu political will akan menjadi lebih bagus, nggak bisa. Ya kenapa? Oh dari awal sudah mengatakan meneruskan yang rusak, itu repot urusannya. Ya, mohon maaf. Ini bertanya, xenobiotik ini juga termasuk ke dalam racun? Ya, ya xenobiotik bisa menjadi racun. Sebagian besar yang disebut sebagai xenobiotik adalah racun. Loh kok bisa begitu Pak? Iya, air, tahu air? Air itu juga bisa jadi racun. Ketika apa? Ketika jumlahnya berlebihan yang kita masukkan. Jadi saya itu sudah bilang, semua tergantung pada dosis, ya tergantung dosis dan tergantung ketahanan tubuh serta ada variabel alergi apa tidak. Ya, tapi nomor satu tadi, ya dosis dulu, ya ini yang menentukan sesuatu itu menjadi racun atau tidak. Contoh yang paling gampang adalah arsen, ya arsen. Ada kok di dalam sini ada tentang arsen ya, tapi ya saya nggak ingat di mana tempatnya ya. Arsen. Oh ini alkohol. Aduh, mungkin nanti harus saya buatkan daftar isi kali ya, biar gampang ya. Pokoknya arsen, Anda cari arsen ya. Arsen itu saudara sekalian, arsen itu dalam bahasa Latinnya adalah arsenicum ya. Arsenicum ini adalah racun yang sangat luar biasa. Bahkan dia punya gelaran ya. Gelarannya adalah apa istilahnya ya? The King of Poison and the King of Poison and Poison of the King. Ya, raja dari racun, raja dari racun dan racun para raja. Ya, banyak raja-raja di seluruh dunia ini yang mati karena arsenik. Ya, arsenik itu kenapa sih kok paling mudah ya? Kok banyak dipakai untuk sebagai racun? Ya, sebentar, saya nyari dulu arsennya di mana sih? Arsen, page 64. Page 64. Oh, nggak bisa, salah. Oh, ini ya. So, screen. Wah, ada ya. See all slide. Kita cari 64. Ya, arsen ya. Arsenik ya, poison of the king and the king of poison. Ini adalah racun dan ini adalah dia found naturally in soil and water. Artinya dia normal, secara natural dia ada di dalam air dan ada di dalam tanah ya. Seperti itu sehingga mudah mencarinya ya. Dan ini tidak berbau ya, racunnya itu tidak berbau ya. Rasanya hanya sedikit pahit begitu aja sehingga kalau dicampur kopi dia nggak akan kerasa ya. Dicampur dengan kopi nggak akan kerasa ya, tiba-tiba aja mati gitu aja ya. Tergantung pada dosisnya juga sih sebenarnya ya, tergantung pada dosisnya menyebabkan orang itu bisa meninggal atau tidak kemudian ya. Nah, ini present in Chinese and Indian herbal medicine ya. Tapi ini juga dipakai sebagai herbal medicine. Ya, lucu ya. Arsenic trioxide used in the treatment of acute promyelocytic leukemia. Arsenic trioxide digunakan sebagai treatment terapi ya untuk akut promyelocytic leukemia ya. Dipakai di sana ya. Juga kemudian ya ini ya, Anda bisa lihat ya ada bovine and chicken meat, green papaya, rice, banyak seperti di mana-mana sebenarnya. Ya. Juga dosis dalam dosis kecil, arsenik ini bisa digunakan sebagai obat penambah nafsu makan. Ya, Anda kalau cari obat sirup-sirup yang ada kum di belakangnya ya. Ada kum, bukan kurkuma ya. Kurkuma itu kan kumnya tidak di belakang ya, yang di belakang ma ya. Yang belakangnya kum ya, yang tonikum. Nah, itu biasanya mengandung arsenik sih ya.
Ya, kalau kok tahu Pak ya itu apa namanya kesepakatan ya. Itu kesepakatan para ahli farmasi ya. Agar yang ada arsenikum itu harus namanya sebagai kum juga kemudian ya. Ya, arsenik digunakan sebagai racun tikus ya, dipakai untuk racun tikus tapi sekaligus juga dipakai sebagai obat penambah nafsu makan ya, untuk anak-anak terutama. Ini yang bahaya ya. Jadi kalau Anda waduh ben cepat ben makannya kuat, wis sudah setengah botol kasih langsung. Dosisnya ingat ya tadi ya. Dosisnya dalam dosis kecil dia aman, tapi kalau dosisnya bertumpuk ini jadi masalah. Ya. Yang paling bagus gimana? Nggak usah dikasih iku lah ya. Nggak usah dikasih yang model-model gitu nggak usah lah ya. Nah ini contoh bahwa dosis kecil dia memberikan manfaat, dalam dosis besar dia bisa membunuh. Ya, jadi semua seperti itu. Air putih juga sama, ya. Air putih itu juga sama. Kalau dosis kecil, dosis cukupnya sampai 2 liter per hari, nggak ada masalah begitu. Tapi kalau Anda meminum 5 liter per hari, 10 liter per hari, masalah. Ya, kenapa? Sel-sel tubuh Anda menjadi udim, sel-sel ginjal Anda menjadi udim, bengkak, nggak bisa memproses. Ya, itu ke 50 langsung down. Ya, sehingga apa? Semua zat racun akan lewat dengan tenang aja. Ya, ini yang saya sebut bahwa dosis itu menentukan ya. Dosis itu kemudian bisa melihat apakah seseorang itu menjadi baik atau sebuah zat kimia itu menjadi baik atau buruk. Jadi gitu ya. Jadi sinobiotik ini juga termasuk racun, juga termasuk yang bukan racun. Ya kenapa? Semua zat di luar tubuh kita memiliki potensi untuk menjadi racun. Ya, seperti itu. Tadi gampangannya kacang. Buat bagian besar orang tidak masalah, tapi buat orang yang alergi masalah. Ya, seperti itu saudara sekalian. Jadi semua zat yang ada kimiawinya dari luar tubuh kita itu disebut sebagai sinobiotik. Semuanya memiliki potensi untuk menjadi racun. Oke, begitu Mbak Adelia. Kemudian ada Mbak Anissa Dwi Aulia. Fenomena artis bangun resort dan beach club akhir-akhir ini ada berita artis kondang yang mendapatkan izin di daerah Gunung Kidul di tebing pantai Krakal membangun beach club di daerah ekologi di mana kawasan ini punya sungai bawah tanah dan mata air bawah tanah yang merupakan cadangan air bagi warga sekitar. Apakah ini menimbulkan masalah? Ya. Misalkan kekeringan apakah mungkin terjadi? Yang mungkin terjadi bukan kekeringannya ya, Gunung Kidul sudah relatif kering ya. Bukan masalah itu. Ya, Gunung Kidul itu airnya banyak tapi masalahnya di bawah tanah ya. Airnya itu menjadi air-air bawah tanah, sungai-sungai bawah tanah di Gunung Kidul ya, tidak muncul di permukaannya sehingga Gunung Kidul banyak apa namanya yang seperti itu. Yang menjadi potensi adalah apa? Kerusakannya apa ya? Kerusakannya salah satunya ya pencemaran ya. Kalau sungai bawah tanah tercemar ya bisa Anda bayangkan ya, itu akan mencemari tempat-tempat yang akan jauh sekali ya. Seperti itu saudara sekalian. Jadi banyak ya. Jadi kalau ini mendapatkan izin ya balik lagi ya, intinya adalah political will ya. Intinya di situ political will. Kalau will mengatakan nggak bisa sudah. Oh ini bisa berbahaya untuk lingkungan, corek selesai ya, corek sudah selesai ya. Saya dulu pernah berhadapan dengan orang mau bangun pabrik di depan rumah saya ya. Wah, proposalnya bagus. Muluk-muluk aja diomongin ya. Tapi karena saya tahu saya orang lingkungan ya, saya bicara tentang dari sisi hukum. Dia juga bicara dari sisi hukum, saya juga bicara dari sisi hukum. Ya, dia pakai hukum yang simple. Dia menggunakan alasan-alasan tertentu. Tapi ya ada kelemahan-kelemahan dia yang bisa kemudian saya expose ya. Dia melanggar melanggar undang-undang bahkan ya. Ya ketika dia ngomong Anda melanggar undang-undang, mau saya jadikan kriminal lah. Dia bilang kayak gitu. Ya, akhirnya dia diem udah ya. Ya, akhirnya jadi rumah biasa, nggak jadi pabrik ya. Karena kalau jadi pabrik masalah buat saya. Kenapa? Truk akan mondar-mandir, ya. Jadi balik lagi saudara sekalian ya, political will itu penting. Ya, Anda tahu sendiri sekarang ini banyak sekali di gang-gang sempit itu pabrik muncul. Kenapa? Menghindari pajak mereka itu. Ya, menghindari pajak itu kurang ajar sebenarnya. Kenapa? Bahkan ada pabrik yang menggunakan zat kimia, ada ya macam-macam ya, menggunakan zat kimia yang berbahaya digunakan di situ. Tapi pabriknya nggak ada tulisannya, tidak ada sosialisasi ke warga dan seterusnya. Ya, ini kadang jengkel, tapi ya baik lagi political will kita. Kita panggilkan polisi, polisi datang, dikasih sangu, polisinya pergi, nggak ada apa-apain. Terus piye, ya? Ini jadi masalah. Di Indonesia ini undang-undang banyak, peraturan sudah banyak yang bagus peraturannya. Yang problem adalah penegakan hukum yang problem. Ya, berapa puluh? Ya kami orang-orang lingkungan, saya banyak kenalan teman-teman lingkungan. Itu berapa kali mereka tuh membuktikan, pelaporkan dan segala macam. Ujungnya mereka dikalahkan. Tidak ada masalah segala macam lah sudah.
Bahkan mereka juga diancam lagi ya oleh beberapa orang, preman datang segala macam. Ya, jadi itu masalah saudara sekalian. Ya, Anda bisa melihat banyak film-film yang berkaitan dengan lingkungan itu masih seperti itu modelnya. Ya, merkuri merupakan logam, lalu mengapa logam merkuri dapat dicampurkan ke dalam kandungan makeup? Loh, bukan merkuri dapat dicampurkan ke dalam. Jadi kalau logam apapun, zat kimia apapun bisa dicampurkan. Tadi saya bilang, ya, arsenik juga dicampurkan ke kopi. Ya, tujuannya untuk apa? Membunuh orang yang minum kopi. Ya, jadi sama. Kenapa kok eh merkuri itu kemudian dicampurkan ke dalam make up? Pertanyaannya seperti itu, bukan kok dapat dicampurkan. Ya kalau dapat dapat saja, ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok dicampurkan? Saudara sekalian, ini saya ingatkan aja. Anda tahu ya, sering langsung putih, langsung apa, bling bling lah, apalah istilahnya itu ya. Itu karena merkuri, ya. Merkuri dalam waktu sesaat dia bisa membuat kulit itu menjadi putih, memutihkan kulit, ya. Tetapi dalam jangka panjang dia akan merusakkan kulit itu sendiri kemudian, ya. Kulitnya rusak, ya, ada risiko terjadi kanker dan seterusnya, ya. Yang jelas merkuri seharusnya tidak boleh masuk ke dalam make up ataupun skincare. Jadi kalau Anda melihat ada merkuri di dalam situ, udah tinggal, oh ini bagus Mbak, lihat ya Mbak, ini loh saya oleskan langsung putih, udah tinggalkan, itu pasti pakai merkuri, walaupun nggak dituliskan. Ya, merkuri itu sifatnya adalah pemutih kulit ya, bukan pemutih baju, pemutih kulit. Ya, jadi gitu ya Mbak Adelia, Mbak Briliana Aditya. Izin bertanya Pak, bagaimana zat toksik dari lingkungan bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Kemudian bila manusia terpapar zat toksik kronis dari lingkungan, dampak apa yang dapat dalam jangka pendek dan jangka panjang? Oh banyak ya, tergantung. Ya, ini paparan saya menceritakan itu semua Mbak. Ya, jadi kalau Anda mau tahu jawabannya, Anda harus baca satu demi satu semua slide. Ya, kenapa? Semua ini berbicara tentang paparan dan dampaknya. Ya, banyak. Tadi sudah saya tunjukkan. Ini tadi yang di depan ini masih ada yang terkait dengan arsen. Ya, ini dampaknya segala macam. Ya, ada severe disruption of GIT, cardiovascular. Ini adalah dampaknya. Ya, ada lead poisoning. Ini bisa menyebabkan lead poisoning. Ini adalah keracunan timbal. Ya, mental retardation, koma, confusion, death. Ya, segala macam. Banyak. Ini banyak. Di sini ada chronic arsenic. Ya, ada manifestationnya segala macam. Banyak ya. Anda bisa baca. Jadi inti dari paparan saya adalah yang Anda tanyakan. Ya, bagaimana zat-zat toksik masuk di lingkungan bisa masuk? Ya karena terpapar. Karena zat-zat ini kemudian masuk ke dalam lingkungan. Zat-zat ini muncul ada yang kemudian dimunculkan di dalam lingkungan. Ada yang kemudian tidak sengaja, tapi ada juga yang kemudian disengaja. Contoh, merkuri masuk di dalam make up. Itu adalah yang disengaja. Yang memakai nggak tahu, ya, tapi yang membuat tahu dia. Ya seperti itu ya. Jadi bagaimana ya, macam-macam caranya ya, ada yang bisa dihirup, ada yang kena kulit, ada yang melalui makanan, ada yang melalui dan seterusnya ya, banyak Mbak ya. Jadi kemudian kalau tanya bila manusia terpapar satu sisi, dampak apa yang didapatkan jangka panjang, ya itu tadi ya, masing-masing banyak. Kalau ada tanya zat toksik kronis maka banyak sekali itu ya, semua yang saya sampaikan mulai dari arsenik, alkohol, tembakau, kemudian ada merkuri, ada lead, ada karbon monoksida, ada timbal ya, dan seterusnya. Itu ada di dalam slide-slide ini, dan di sana sudah disebutkan juga mengenai dampak-dampak ya, dampak yang akut itu berarti jangka pendek, dan dampak yang kronis yang artinya jangka panjang ya. Jadi kalau satu-satu ya ini sama saja Anda menyuruh saya membaca semua slide-nya. Mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Gitu ya Mbak Briliana. Ada lagi saudara sekalian yang mau mendiskusikan? Ini habis ini sudah, yang dari chat ini habis. Nggak ada yang kirim ke WA kan ya? Saya belum buka WA ini hari ini. Tuh. Oh ya, baik ya. Jadi seperti itu saudara sekalian ya, yang saya sampaikan ya dari eh, kuliah pagi ini ya. Yang lainnya Anda sebenarnya tinggal membaca saja.
Oke, ya. Ada lagi saudara sekalian? Barangkali ada yang mau mendiskusikan yang lain lagi? Ada? Monggo, udah capek dengar saya. Ya, jadi ini banyak ya. Ini sudah saya coba angkat satu demi satu ya. Bahkan yang mungkin sepertinya tidak nyambung saya coba saya coba angkat juga di sini ya. Karena ini yang alkohol ya segala macam. Terus kemudian ya ini semua melalui gangguan dan seterusnya ya. Kalau ada yang nggak terganggu itu hanya karena belum saja ya. Respon tubuhnya masih bagus, ketahanan tubuhnya masih bagus ya. Kalau yang ini ada sampai dengan hormonal replacement terapi ya. Estrogen plus estrogen progesteron ya. Ini contoh yang saya sampaikan dengan yang sudah saya main. Any effect from the HRT? What? Ini maksudnya efeknya adalah gangguan pendengaran gitu ya. Oke, baik, saudara sekalian. Ada lagi yang mau didiskusikan? Monggo, silakan kalau ada yang mau. Ini beberapa obat, ini acetaminophen, ini paracetamol ya, yang ada begini. Aspirin ya. Ini ada kokain ya. Kemudian ya yang penting-penting yang harus Anda ketahui, saya coba untuk ini bunga popi ya. Ini Anda harus tahu ya, bunga popi ini bagus bunganya ya. Ini opioid ya, from poppy plant ya, bunga popi. Ini bunganya bagus, tetapi ini memabukkan ya. Ini karena dari heroin ya. Monggo, ada lagi saudara sekalian? Ada amfetamin, ini sudah jarang, tapi ini adalah ekstasi ya. 3,4 methylene dioksimetamfetamin ya. Ini metamfetamin. Ini obat lama yang sebenarnya kalau di dalam di kedokteran sudah nggak dipakai lagi. Amfetamin ini sudah hampir nggak dipakai ya. Tetapi ternyata disalahgunakan kemudian ya. Masih banyak orang yang membuat amfetamin, menyusut amfetamin ya. Karena zat kimia itu tambah-tambahan aja sebenarnya ya. Jadi kalau Anda sudah tahu kimia, Anda tinggal tambah ini, kemudian dikeringkan dan segala macam, ya sudah jadi ya. Ya, oke, ini ada marijuana. Anda harus tahu ya, lambang-lambang kayak gini ya, lambang marijuana ini daunnya ya. Ada banyak kan ini kan, kadang ada orang yang mobilnya kasih tulis gambar marijuana, gambar daun ini gede gitu ya. Ya nggak tahu, nggak sadar dia bahwa dia sedang mempropagandakan marijuana ya. Ini masalah ya. Ya, seperti itu saudara sekalian. Ya, ada yang ini sampai ke panas ya, terbakar ya. Ini bisa terbakar dari matahari, bisa terbakar karena api juga sangat bisa ya. Thermal burn ya. Oke, baik. Ya, saudara sekalian, ada yang mau diskusikan lagi? Ya, ada hipertermia, ada hipotermia ya. Ada yang terakhir nanti ada non ionizing radiation therapy ya. Ini juga ada ya. Bahkan ini dulu di Sidoarjo kalau saya tidak salah ya. Di salah satu SMA Sidoarjo itu SMA-nya akhirnya dipindahkan. Kenapa? Karena banyak yang kesurupan. Loh, apa hubungannya Pak? Banyak kesurupan kok dipindahkan? Bukan karena kesurupannya juga ya. Jadi awalnya banyak kesurupan, itu sudah manggil dukun, manggil kiai, manggil rukyah segala macam, nggak mempan semuanya. Ya, yang kemudian datang adalah orang Batan, ya, Badan Atom Nasional, ya. Ini Batan bawa Geiger counter, dicari ternyata muncul apa? Radiasinya tinggi, ya. Radiasinya tinggi. Jadi karena radiasi yang tinggi ini tadi ya nggak bisa diapain karena radiasi ya dipindahin ya. Setelah dipindahkan tidak ada anak yang kemudian fenomena kesurupan tadi hilang. Jadi fenomena yang seperti kesurupan itu bisa juga bukan karena kemasukan sesuatu, tapi bisa juga karena proses radiasi, ya. Macam-macam saudara sekalian. Ini yang lucu-lucunya seperti itulah, ya. Oke. Ada lagi yang mau diskusikan? Oh, ada lagi. Ini ada yang bertanya. Oh, maaf, ketutup sudah. Izin bertanya lagi, Mbak. Mbak Sabitah, karena political will. Will-nya jangan gitu, kalau will itu roda ya. Ini will, W-I-L-L. Ya, bisa ya.
kalau bilang ada tulis ini roda ini ya, itu penting. Apakah ada fasilitas cara untuk tenaga kesehatan masyarakat bisa bekerja dengan tenaga hukum dan ekonomi di Indonesia untuk membantu menjaga lingkungan? Ya, karena itulah Anda diajarkan di kesehatan masyarakat, Anda diajarin tidak hanya sekedar tentang kesehatan, tapi Anda diajarkan tentang hukum. Walaupun nanti hukum itu hanya hukum lingkungan ya. Nanti kalau ada itu hukum lingkungan, kita punya mata kuliah hukum lingkungan ya di S2. Kemudian ada mata kuliah juga yang tentang ekonomi kesehatan ya. Itu ada disampaikan ya. Ada keuangan ekonomi akuntansi kesehatan itu ada ya. Jadi banyak ya. Jadi apakah kita bisa bekerja sama? Bisa. Bahkan Anda nanti ngambil S2-nya, S2 hukum boleh, nggak masalah ya. Dengan begitu Anda pandangan Anda akan lebih luas ya. Kita punya sarjana hukum yang kemudian jadi dosen, tapi kita juga punya sudah dosen, beliau dokter gigi, ya, beliau dokter gigi, S2 kesehatan, S3 kesehatan, habis itu dia ngambil S1 hukum. Ada, ya. Ada, saya tidak sebut namanya, ya. Dia kemudian sekolah hukum. Kenapa? Karena dia ingin tahu lebih banyak tentang aspek-aspek hukum. Ya, seperti itu. Ya. Ambil S1 hukum dia, bukan ngambil S2 hukum. Ya, ngambil S2 hukum bisa sebenarnya, tapi dia nggak mau, dia ngambil S1 hukum. Supaya lebih jelas, ya. Sebenarnya sekarang sih beliau kalau mau jadi pengacara boleh-boleh aja. Tapi dia pegawai negeri ya. Kalau pegawai negeri nggak boleh jadi pengacara ya. Harus lepaskan salah satu, mau jadi pengacara atau mau jadi pegawai negeri ya. Tapi in case beliau sangat memahami bagaimana proses pembuatan aturan undang-undang dan segala macam. Tapi sekali lagi, Mbak, ya, yang paling penting itu bukan membuat undang-undangnya. Undang-undang sudah banyak kita itu, ya. Yang paling penting itu adalah penegakan hukumnya. Itu yang menjadi sangat tidak jelas di Indonesia ini. Ya, seperti itu, ya. Jadi gitu ya. Jadi Anda harus jadi sekarang Anda kuliah itu harus tahu, harus melek hukum, harus melek undang-undang, harus melek peraturan ya, harus melek politik ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak dikadali terus ya. Tidak ditipu terus, tidak mudah mudah terkena bujuk rayu begitu ya. Yang kayaknya bagus ya, ujungnya hanya mencari keuntungan sendiri aja. Ya, setelah dia dapat keuntungan dia kabur. Ya, seperti itu. Ya, ini yang jadi masalah. Oke ya. Saya tidak mengatakan politik itu jelek, ya. Politik itu sebenarnya tidak memiliki jelek atau buruk, sama seperti pisau di tangan kita. Ya, kalau pisau itu di tangan orang yang baik, di tangan seorang chef, ya dia akan membuat masakan yang sangat 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 enak, ya. Tapi kalau dia di tangan seorang pembunuh, ya ini pisau ini dijadikan senjata untuk membunuh terus, ya. Jadi sama seperti politik juga seperti itu. Di tangan orang yang baik, dia akan menjadi kebaikan. Tapi di tangan orang yang buruk, ya jadi buruk. Ya, dalam bahasa Arab politik itu adalah astiasah. Ya, jadi siasat. Jadi sama, ini politik itu bersiasat, astiasah. Ya, sama boleh itu diajarkan. Ya, jadi kalau ada, oh Pak, di Islam nggak ada politik, nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Ada. Ya, ada. Kalau nggak ada, ya nggak ada negara. Nggak ada negara. Beliau bikin negara kok sebenarnya. Walaupun tidak memproklamasikan negaranya, tapi itu negara. Buktinya apa? Ada garis batas demarkasi, terjadi perang di sana, ya. Itu kan karena negara. Gitu ya, Mbak Sabita ya. Jadi kalau tanya cara untuk tenaga kesmas ini bisa bekerja sama dengan tenaga hukum ya itu ya. Anda bisa bekerja sama karena Anda sudah memiliki, nanti Anda akan selesai di S1 ini Anda diajarkan basic-basicnya. Basic hukumnya ya, basic membuat undang-undangnya, basic tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana ini ada ya, termasuk juga kalau nggak salah ada tentang politik kesehatan ya, saya nggak tahu ya, ada kayaknya ya. Sosiologi kesehatan sebenarnya dekat dengan politik kesehatan juga ya, jadi politik juga ya. Kalau orang kesehatan tidak tahu politik, maka kesehatan tidak akan pernah dikasih dana ya. Kenapa? Dianggap nggak penting, itu problemnya. Dianggap nggak penting, ya sudah nggak dikasih dana. Itu masalahnya ya. Jadi kita harus tahu politik, kita harus tahu bagaimana memanfaatkan politik untuk kebaikan. Itu yang paling penting. Begitu Mbak Sabita. Ada lagi yang lain, saudara sekalian? Ada lagi saudara sekalian? Udah ya, kalau sudah ya udah nggak apa-apa ya. Jangan dipaksakan juga ya. Nanti jadi sakit semua.
Oke, saudara sekalian, kita sudah 1,5 jam ya, tidak terasa kita sudah melewati waktu 1,5 jam untuk diskusi hari ini. Ya, saya sih nggak ada masalah. Kalau Anda masih mau melanjutkan, saya akan lanjutkan terus ya. Kalau ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan ya. Pertanyaan saya sekarang ini, masih ada pertanyaan atau tidak? Mbak, siapa yang jadi PJ? PJ-nya siapa ya? Mohon maaf, saya belum hafal. Oh, ini Mbak Dwi ya? Oke, ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau memang gimana, Mbak? Masih ada yang mau didiskusikan lagi atau tidak? Atau sudah cukupkan sampai sini? Nggak apa-apa, ditulis aja di chat, nggak apa-apa. Oke lah, barangkali sambil menunggu ya, menunggu ada yang mau mendiskusikan sesuatu, ini saya bukakan untuk presensi hari ini ya. Ya, monggo silakan saudara sekalian. Kalau ada yang kesulitan silakan disampaikan ya. Permisi Pak, mohon Ya, maaf. ya. HP saya sedang di servis Pak. Oke, Mbak. Nomor 24 Nabila Oke, dan Bilkis. ya. Ampun, Mbak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Permisi Pak, nomor 16 Jeremia. Saya atas nama Muhammad Iqbal. Muhammad Ifda. Permisi Pak, untuk nomor 1 Pak, Adelia. Sudah nggak ada, Udah, Pak. Sudah selesai. Sudah. Iya, Kasih Pak. sama-sama. Permisi Pak, untuk Oki Karisma nomor 4. Oke, ya sudah Mbak. Kasih Pak. Sama-sama. Permisi Pak, nomor Mbak 1. Hilda, oke. Ya, Kasih Pak. ya, sama-sama. Ini Mbak Jihan ada? Nggak ada ya? Mbak Sendika ini ada ya? Di ruang Zoom ada. Mbak Jihan ada? Nggak ada? Oke, nggak ada ya? Ya sudah. Ya, tinggal satu orang dan memang nggak ada di ruang Zoom juga nggak ada. Baik, saudara sekalian, mungkin memanfaatkan ini aja. Oke, baik, saudara sekalian. Gimana? Masih ada yang mau didiskusikan? Kali aja masih ada. Oke, baik. Jika dirasa cukup, saudara sekalian, kita akhiri pertemuan kita pagi ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya Jinlif ya. Sama-sama. Oke, sudah selesai. Gimana sayang? Aduh. Yang penomoran. Iya, betul kan penomoran dulu. Iya, itu penomoran. Sebelumnya itu saya yang Penomoran apa nih? Halamannya? Tadi juga ada. berdasarkan Oh, saya sudah.